Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan keempat dalam bab teks editorial kita akan membahas mengenai menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Jadi teks editorial itu tidak asal-asalan. Kita di sini juga akan belajar mengenai menyeleksi ragam informasi untuk dijadikan teks editorial itu. Seperti apa sih cara menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial? Nah, sebagai sebuah media massa, daya tarik sebuah opini akan menentukan publik menerima untuk membacanya atau tidak. Artinya, daya tarik ataupun dapat disebut sebagai daya jual menjadi sangat penting di saat redaktur membuat teks editorial. Nah, jadi untuk membuat sesuatu itu menjadi menarik atau memiliki daya jual yang tinggi, kita itu harus benar-benar tahu dan menyeleksi apa sih yang membuat pembaca itu agar tertarik untuk membaca teks yang kita buat. Nah, yang pertama yaitu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Nah, jadi yang harus kita tentukan agar memiliki daya jual yang tinggi, kita itu harus menentukan isu yang aktual dari berbagai media informasi. Jadi tidak hanya cuma dari satu sumber saja, tapi dari berbagai informasi. Nah, isu atau fakta atau fenomena dan kontroversial ini dapat dibaca pada berita utama di radio atau di televisi. Nah, pada surat kabar, berita utama selalu disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf yang mencolok. Nah, tujuannya itu agar menarik pembaca. Pertama kali yang dilihatnya itu tulisan yang menarik bagi pembaca. Nah, kemudian berita dan kontroversi adalah berita yang mengandung perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan pendapat itu dapat menimbulkan polemik. Menimbulkan polemik atau perdebatan. Nah, jika muncul di surat kabar, polemik ini biasanya ditandai dengan munculnya opini. Nah, kemudian yang kedua, menyampaikan pendapat disertai argumentasi pendukung. Nah, mengidentifikasi isu aktual yang sudah dilakukan menjadi dasar bagi redaktur untuk menulis teks editorial atau opini dalam bentuk artikel bagi pengamat. Dalam teks eksposisi, hal tersebut baru sebatas pernyataan umum atau tesis. Nah, redaktur atau penulis harus mendalaminya dengan melakukan cek silang atau sebagai berbagai strategi, baik wawancara dengan tokoh atau melihat data dari berbagai sumber. Sudut pandang yang dapat digunakan harus diupayakan beragam agar hasilnya lengkap. Misalnya, kamu dapat menggunakan sudut pandang dari segi ekonomi, sosial, politik, dan psikologi. Berdasarkan sudut pandang tersebut, dapat dikemukakan kelebihan dan kekurangannya. Data dan analisisnya harus logis dan merupakan argumentasi untuk menguatkan tesis yang dibuat di awal. Kemudian, si penulis juga harus mampu memberikan simpulan
dan saran sebagai bagian dari penegasan atas tesis dan argumentasi. Nah, paparan inilah yang kemudian disebut sebagai pendapat. Bentuknya dapat berupa kritik, penilaian, redaksi, harapan, maupun saran. Nah, pada pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai menyeleksi ragam informasi sebagai bahan dari teks editorial, yaitu ada dua. Yang pertama, menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Kemudian yang kedua, yaitu menyampaikan pendapat disertai dengan argumen. Jadi, kalau di teks eksposisi itu pernyataan umum. Nah, kalau di teks editorial ini, dari pernyataan umumnya itu kemudian dikembangkan lagi menjadi informasi yang benar-benar menarik dan akurat. Nah, pertemuan keempat ini dicukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selalu memberikan manfaat bagi kita semuanya di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.